Pak Tiar, bisa ceritakan Pak, mulai dari awal penanaman hingga proses panen butuh berapa lama Pak? Tahun berapa nanam? Nanam itu 2015. 2015, terus 2 tahun kemudian itu panen elek-elekan, panen kecil-kecilan, ya boleh sebut sebagai panen dulinan. Itu belum seberapa untuk buahnya. Kemudian jeruk setelah 3 tahun itu agak mending, bisa disebut setengah panen. Kemudian setahun lagi baru itu disebut panen normal. Jadi seperti itu. Jeruk itu 2 tahun pertama panen elek-elekan, 3 tahun panen cili-cilian, 4 tahun baru panen agak normal, 5 tahun panen normal. Ya, terus untuk proses perawatan sendiri, tantangan kendalanya ada seperti apa? Yang jelas pertama kan air, terus kemudian pengolahan tanah itu kalau orang Jawa bilang didangir, dihilangkan rumput-rumputnya, terus ada pemupukan. Kalau di sini pemupukannya itu ada 2, jadi pupuk yang organik itu dari kotoran sapi dan kotoran kambing. Terus kemudian pupuk yang kimia itu ada NPK, ada Ponska, ya Ponska NPK, terus ZA juga sumber sebagai nitrogen. Itu rutin kita bolak-balik itu. Jadi yang kotoran ternak itu untuk memperbaiki kimia tanah, istilahnya kalau wong pinter ngomongin ngono. Jadi dikembalikan jajah-jajah ternik biar tetap bisa menyuburkan tanah. Kemudian yang kimia itu untuk memenuhi unsur haranya N, P dan K, plus unsur mikro yang lain. Terus untuk panennya sendiri gimana Pak? Setahun ada berapa kali panen? Panen 1 tahun itu 1 kali, 8 bulan ya Pak Har. 8 bulan. 8 bulan. Dengan luasan sekitar berapa ini? 7.000 dapat berapa ton kira-kira dalam 8 bulan itu? Plus minus 5 ton. 5 ton. Plus minus 5 ton. Tergantung lah. Dengan harga per kilonya? Per kilonya kalau hari ini kan anjlok 9.000. 9.000. Itu biasanya anjlok paling rendah sampai berapa? 7.000 ya. 7.000 sempat tahun berapa itu Pak? 7.000 itu yang 2019. Pas pandemi. Ya itu panennya banyak. Panennya banyak, terus harganya anjlok. Dari 1 tahun itu dapat sandal 2. Setelah kami bagi ya dengan Pak Hartono, si manajer pengelola kebun, bagi Pak, berapa duit yang kamu keluarkan untuk pupuk, saya berapa nih ini terus sisanya ini bagi 2 dapat 2 sandal. Tapi secara keseluruhan rata-rata antara apakah ini bisa untuk biaya hidup sehari-hari atau gimana? Nah, untuk kehidupan normal ya, untuk makan, bayar sekolah, apa itu harus dikaitkan dengan luasan tanah yang ditanami. Jadi kalau tanah yang 7.000 ya, 7.000 kita kelola berdua, katakannya cukup. Jadi cukup untuk hidup sehari-hari, memenuhi standar hidup aja ya. Memenuhi standar hidup cukup, tidak berlebihan sama sekali ya. Tidak ada berlebihan sama sekali, nggak tahu, cukup untuk makan. Untuk dikatakan bisnis yang menguntungkan itu minimal berapa luasan lahan? Kalau saya nggak tahu persis, tapi kira-kira dari pengalaman saya ini ya, kira-kira ya 1 hektar lebih lah. 1,5 hektar itu mungkin bisa
untuk hidup, judulnya hidup dengan layak. Bisnis yang menguntungkan gitu ya. Ini yang menguntungkan dengan layak itu ya sekitar itu. Berarti minimal harus 1 hektar gitu ya. 1 hektar ya. Berarti ini rencana ada perluasan lebih dari 1 hektar ini berarti. Karepnya gitu karepnya, kalau bisa semua ini kita beli. beli. Tapi ya itu mau mendukung nggak apa-apa. Nah, iya, yang mendukung untuk beli itu mudah-mudahan itu ada ya. Nah, Sekarang belum ada ini. Terakhir, apa yang perlu disampaikan? Unek-unek atau apa kepada pemerintah, kepada siapa, kepada ini, monggo. Saya itu orang yang menyukai lingkungan. Saya sudah sejak kecil sudah seneng naik gunung ya, tripping ke tempat-tempat yang apa namanya hijau-hijau. Makanya saya pas ada rezeki itu pas juga ada tanah yang jual, saya belikan untuk cita-cita untuk nandur apa-apa itu. Nah ternyata sedikit cita-cita itu sudah tercapai untuk tanah yang nggak begitu luas ini. Saya kelola bersama dengan Pak Hartono ini yang asli sini. Jadi minimal bisa untuk seger-segeran. Jadi apa namanya, bisa untuk refreshing lah, refreshing. Kalau saya refreshing, kalau Pak Hartono ini enggak bendino nang kene dadi ora refreshing. Kalau saya untuk refreshing, jadi untuk seger-segeran, menghirup udara yang seger itu. Jadi bayangan saya, cita-cita saya, unek-unek saya itu untuk generasi muda itu lebih mencintai apa namanya lingkungan supaya tidak dirusak ya, tidak merusak, tidak dirusak, jadi dikelola dengan baik. Ya ini bukan contoh ya, ini pengelolaan ya apa jenengi pengelolaan lah sesuai dengan karepnya yang punya kebun. Jadi saya ini generasi muda lebih mencintai lingkungan, itu aja.